Seperti inilah hasil visum para jenderal yang disiksa oleh PKI di lubang buaya. Hasil visum ini lama disembunyikan dan sekarang dibuka di media-media, disebabkan anak cucu turunan PKI menyangkal adanya penyiksaan para jenderal di lubang buaya. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Jenderal Ahmad Yani menjadi salah satu tokoh penting yang gugur dalam pemberontakan G30S PKI. Jenderal Ahmad Yani dibunuh dan jasadnya dibuang ke sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jenderal Ahmad Yani tewas di kediamannya dikala penggerbekan oleh rombongan Cakrabirawa pada dini hari. Pada saat itu, seluruh anggota keluarga Ahmad Yani, termasuk anak bungsunya, menjadi saksi atas tewasnya Jenderal Ahmad Yani. Rombongan Cakrabirawa datang ke rumah Jenderal Ahmad Yani pada tanggal 1 Oktober pada tahun 1965 pada jam 1 dini hari. Pasukan elit itu menjemput Ahmad Yani dan diminta ikut bersama mereka dengan alasan perintah Presiden Soekarno. Namun, Ahmad Yani membantah bahwa pertemuan dengan Presiden akan dilakukan nanti pada pukul 8 pagi. Hal ini membuat rombongan Cakrabirawa terus mendesak agar Ahmad Yani segera bersiap dan ikut saat itu juga. Setelah didesak, akhirnya Ahmad Yani menyetujui untuk ikut dan meminta waktu untuk berganti pakaian terlebih dahulu. Rombongan Cakrabirawa lantas menahan dan mendesak Ahmad Yani untuk segera ikut. Karena desakan rombongan Cakrabirawa membuat Ahmad Yani kesal, Ahmad Yani memberikan perlawanan dan segera masuk kamar. Namun, saat hendak menutup pintu, anggota rombongan Cakrabirawa menembaki Ahmad Yani. Ada sekitar 2 peluru dari total 7 peluru yang mengenai tubuh Ahmad Yani. Peristiwa penembakan tersebut membuat penghuni rumah terbangun. Jika melihat hasil visum et repertum kasus G30S pada tahun 1965 yang tidak pernah dibuka pemerintah Orde Baru, kita akan menemukan fakta baru tentang kematian Jenderal Ahmad Yani. Dokumen hasil visum tersebut ditemukan oleh Benedict Anderson, seorang ilmuwan dari Cornell University. Adapun hasil autopsi TNI Anumerta Jenderal Ahmad Yani, terdapat 10 luka tembakan. 2 di dada kiri, 1 di dada kanan, 1 di lengan kanan, 1 di garis pertengahan perut, 1 di perut bagian kiri bawah, 1 di perut kanan bawah, 1 di paha kiri depan, 1 di punggung kiri, dan 1 di pinggul. Pada kondisi lain, sebelah kanan bawah garis pertengahan perut ditemukan kancing dan peluru sepanjang 13 mm pada punggung kanan. Bisa dibayangkan betapa bengisnya mereka menyiksa Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani meninggal pada usia 43 tahun dengan pangkat terakhirnya sebagai Letnan Jenderal. Ahmad Yani tewas di kediamannya pada Kamis 30 September pada tahun 1965. Kronologis penculikan Maijen MT Haryono pada pagi hari sekitar pukul 3.00 WIB 1 Oktober 1965, Komandan Satuan Tugas atau Satgas Pasopati, Letnan Dol Arif, membentuk 7 pasukan dari Satgas Pasopati di Lubang Buaya untuk menculik ke-7 jenderal. Satu di antara 7 jenderal yang akan diculik adalah Maijen Mas Tirto Darmo Haryono.
Dalam buku Julius Power, G30S Fakta atau Rekayasa, Jakarta, Kata Hasta Pustaka 2013, halaman 2-6. Pasukan yang memiliki tugas menangkap MT Haryono dipimpin oleh Sersan Kepala Bungkus. Pasukan yang dipimpin Serka Bungkus terdiri dari 1 peleton Cakrabirawa. Setelah sampai di kediaman MT Haryono, pemimpin pasukan Sersa Bungkus dan peleton 1 batalion 1 resimen Cakrabirawa mengetuk pintu rumah MT Haryono. Setelah pintu diketuk, terdengar jawaban dari dalam kamar di rumah MT Haryono. "Kalau mau ketemu besok pagi saja di kantor jam 8.00. Haryono bersuara. Saat itu juga Sersan Bungkus memutuskan langsung untuk mendobrak pintu depan. Kendati pintu didobrak, ruangan di dalam rumah gelap karena semua lampu dimatikan. Seketika sekelebat bayangan bergerak. Sersa Bungkus langsung menembakkan senjatanya. Peluru bungkus seketika menewaskannya. Dilaporkan juga dari hasil autopsi jenazah MT Haryono bahwa terdapat luka tusukan senjata tajam. Jenazah MT Haryono kemudian dibawa oleh pasukan pimpinan Sersan Bungkus. Regu tim ini melempar jenazahnya ke dalam truk untuk dibawa ke lubang buaya. Hasil autopsi visum et repertum dari Maijen MT Haryono. Jenazah dengan visum et repertum nomor H105 atas nama MT Haryono. Dalam mayat MT Haryono, di punggung terdapat luka tusuk karena benda tajam, tidak menembus rongga dada. Di tangan kiri dan pergelangan tangan kiri terdapat luka karena kekerasan benda tumpul yang berat. Itulah nasib jenderal pada G30S. Pasukan yang akan menangkap Maijen Suprapto terdiri dari 1 peleton batalion kawan kehormatan Cakrabirawa. Regu 1 dipimpin oleh Sersan Kepala Sulaiman. Kemudian sisa pasukan lainnya bergabung dengan Regu 2 yang dipimpin oleh Sersan 2 Sukiman. Salah satu kelompok kecil yang dipimpin Sulaiman berusaha masuk ke dalam rumah. Maijen Suprapto yang kebetulan malam itu tidak bisa tidur akibat karena giginya baru saja dicabut. Akhirnya keluar rumah dengan hanya mengenakan sarung, sandal dan kaos oblong. Kopral 2 Suparman menyebut Suprapto dan mengatakan bahwa Presiden ingin segera bertemu. Suprapto tidak diizinkan untuk berganti pakaian dan langsung saja dibawa ke dalam truk Toyota. Sebelum pergi, para penculik juga sempat merusak telepon di rumah Maijen Suprapto. Hasil dari autopsi visum et repertum dari Maijen R. Suprapto, jenazah dengan visum et repertum nomor H104 atas nama R. Suprapto. Pada tubuh mayat terdapat 3 luka tembak masuk di bagian depan, 8 luka tembak masuk di bagian belakang, 3 luka tembak keluar di bagian depan, 2 luka tembak keluar dari bagian belakang, 3 luka tusuk. Luka-luka dan patah tulang karena kekerasan benda tumpul di bagian kepala dan muka. 1 luka karena kekerasan benda tumpul di betis kanan. Luka-luka dan patah tulang karena kekerasan tumpul yang berat sekali di daerah panggul dan bagian atas paha kanan. Kondisi lain, tulang hidung patah, tulang pipi kiri lecet. Itulah kronologi hingga hasil autopsi sosok Maijen R. Suprapto yang menjadi korban G30S. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Maijen DI Panjaitan
adalah salah satu korban kebiadaban G30S yang ditembak mati oleh gerombolan pemberontak tersebut di halaman rumahnya. Maijen Panjaitan turun dari kamarnya mengenakan seragam dinas lengkap setelah sebelumnya pasukan penculik mengancam ingin meledakkan rumahnya. Tanpa menanggapi seruan dari Serda Soekarjo yang memintanya untuk angkat tangan, Maijen Panjaitan lantas mengambil sikap berdoa. Melihat sasarannya berdoa membuat anggota sukarelawan pemuda rakyat begitu emosi lalu memukulnya, karena PKI sangat benci terhadap agama apapun. Sontak Maijen Panjaitan refleks menangkis serangan popor senapan dari anggota PKI tersebut. Namun seketika salah satu anggota Yon 454 memberondongkan senapan Thompsonnya ke arah kepala Maijen Panjaitan. Korban ambruk dan darah mengalir deras dari kepalanya. Jasad Maijen Panjaitan dibawa ke lubang buaya. Dalam perjalanan, para pasukan sukarelawan pemuda rakyat itu sesekali menendang dan menginjak-injak jasad tak berdaya itu. Setibanya di lubang buaya, jasad Maijen Panjaitan dilemparkan dari truk, lalu diseret menuju rumah yang berfungsi sebagai pos komando sekaligus tempat penyiksaan. Kemudian jasad Maijen Panjaitan diseret ke dekat sumur tua. Saat itu rumah penyiksaan murni di bawah penguasaan para sukarelawan, pemuda rakyat, dan juga gerwani. Anggota militer berada di luar rumah penyiksaan. Di momen inilah kemungkinan ada seorang anggota sukarelawan PKI yang menyayat punggung tangan jasad Maijen Panjaitan. Kemungkinan hal ini terjadi akibat pelaku tak mendapatkan kesempatan untuk ikut menyiksa tawanan yang masih hidup, sehingga melampiaskan kebenciannya kepada jasad. Itulah fakta kekejian PKI yang terungkap dari hasil visum atau jenazah Maijen Panjaitan. Meskipun hasil visum tersebut memiliki beberapa kejanggalan fatal yang menyebabkan munculnya kecurigaan atas keabsahannya, namun tak ada salahnya bila kita mencoba merekonstruksi kejadian berdasarkan dokumen tersebut. Tentunya untuk mengungkap perilaku keji para psikopat PKI. Asisten 1 Kepala Staf TNI Angkatan Darat tersebut diculik oleh gerombolan G30S PKI di kediamannya dan dibawa ke lubang buaya dalam kondisi hidup dengan menggunakan pakaian dinas lengkap. Pasukan penculik Maijen S. Parman dipimpin oleh Sermas Hatar, anggota Korps Cakra Birawa, pasukan kawal pribadi Presiden Soekarno. Sambil menodongkan senjata AK-47, regu penculik menggiring Maijen S. Parman keluar dari rumahnya, lalu memaksanya untuk menaiki truk militer. Dini hari itu, Maijen S. Parman dibawa ke suatu tempat bernama Lubang Buaya, berlokasi tak jauh dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Setibanya di lokasi, Maijen S. Parman diturunkan dari truk dalam keadaan mata ditutup kain merah. Beliau dibawa ke sebuah rumah yang berfungsi sebagai tempat interogasi dan juga penyekapan. Di rumah itu pula Letjen S. Suprapto dan Maijen Sutoyo disekap. Lalu tak lama berselang, segerombolan pasukan yang membawa Letu Pirre Tendean. Para penculik mengira Pirre adalah Jenderal Nasution. Sampai di sini, kita mulai fokus merekonstruksi kejadian yang dialami oleh Maijen S. Parman berdasarkan luka di jasadnya. Pertama, luka tak beraturan di area kepala.
Luka tak beraturan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul maupun tajam, juga patah tulang rahang. Dilihat dari luka yang dialami, terlihat luka akibat kekerasan fisik berupa siksaan dengan benda tumpul dan benda tajam. Besar kemungkinan Maijen S. Parman dipaksa untuk mengakui sesuatu yang tak dilakukan. Bisa diduga Maijen S. Parman disiksa oleh pelaku dengan cara dipukuli dengan tangan kosong dan benda tumpul demi memuaskan hasrat dan dendam pelakunya. Sedemikian keras siksaan yang dialami sehingga menyebabkan tulang rahang Maijen S. Parman patah. Tak hanya menyasar area kepala, pelaku juga menghantam bagian kaki sehingga menyebabkan tungkai kiri Maijen S. Parman patah. Namun belum puas dengan perilaku biadabnya, pelaku masih melanjutkan siksaannya dengan menginjak-injak Maijen S. Parman di bagian perut dan wajah. Tindakan brutal pelaku tak hanya sampai di situ. Dalam keadaan telungkup tak berdaya, Maijen S. Parman kemudian ditembak bagian bokongnya menggunakan senapan AK-47. Kontan peluru meleset hingga tembus ke paha depan. Ini mengisyaratkan bahwa pelaku hendak membunuh korbannya secara perlahan. Setelah puas melihat korbannya mengiris kesakitan dalam waktu yang lama, barulah pelaku menembak ke arah kepala Maijen S. Parman. Tembakan ini yang diduga menjadi penyebab kematian Maijen S. Parman. Fakta yang dimaksud adalah kondisi jasad Maijen S. Parman ketika diangkat dari sumur tua lubang buaya dalam keadaan tanpa bola mata. Dokter visum saat itu berargumen bahwa bola mata Maijen S. Parman bisa jadi copot akibat proses pembusukan jasad yang terendap air. Berdasarkan asumsi tersebut, dokter pun tidak mencantumkan hilangnya bola mata Maijen S. Parman sebagai luka pada dokumen visum. Namun yang menarik justru jika kita melihat kondisi jenazah korban lainnya, di mana bola mata masih menempel lengkap di area wajahnya. Dan kita fahami semua korban dimasukkan dalam sumur tua yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Jika memang hilangnya bola mata Maijen S. Parman akibat pembusukan alami, tentunya jasad korban lainnya juga didapati kondisi yang serupa. Berdasarkan analisa tersebut, sulit dibantah jika kemungkinan besar hilangnya bola mata Maijen S. Parman akibat dicungkil secara paksa dan disiksa hidup-hidup. Dan hilangnya bola mata Maijen S. Parman bisa dikatakan sebagai puncak sadisme yang dilakukan oleh anggota PKI. Terlebih lagi jika melihat posisi jasad Maijen S. Parman setelah dimasukkan ke dalam sumur maut, di mana posisi jasadnya berada di tumpukan atas. Jika menggunakan asumsi dokter visum, seharusnya jasad DI Panjaitan yang mengalami kerusakan paling parah karena berada di bawah. Namun faktanya hanya jasad Maijen S. Parman yang mengalami kerusakan paling parah. Tentunya hal ini secara otomatis menganulir keterangan anak cucu PKI yang mengklaim bahwa tak ada proses penyiksaan terhadap para korban. Dan sejarah akan tetap menggugat perilaku keji anggota PKI ini. Maijen Sutoyo adalah salah satu korban kebiadaban G30S PKI yang diculik dalam keadaan hidup dari kediamannya. Gerombolan penculik dipimpin oleh Serma Surono, anggota resimen Cakrabirawa binaan PKI. Gerombolan penculik masuk ke rumah dan membawa Maijen Sutoyo secara paksa. Di ruang tamu, gerombolan G30S PKI berteriak-teriak meminta Maijen Sutoyo untuk keluar. Setelah itu, Maijen Sutoyo keluar kamar menemui para penculik dalam keadaan mengenakan piaman batik. Dengan dalih perintah menghadap Presiden Soekarno.
Serma Surono memaksa Maijen Sutoyo untuk ikut bersamanya. Merasa ragu, Maijen Sutoyo lalu beranjak ke kamar untuk berganti pakaian, namun dicegah oleh Serma Surono. Tak ada pilihan lain, Maijen Sutoyo mengikutinya. Di antara todongan senjata, Maijen Sutoyo diarak menuju truk, lalu dibawa ke lubang buaya. Apa yang terjadi pada nasib Maijen Sutoyo? Setelah berasa di tangan pasukan sukarelawan dan sukarelawati bertubi-tubi, tindakan penganiayaan yang dialaminya merujuk pada dokumen visum yang beredar. Terdapat luka tak beraturan di wajah Maijen Sutoyo. Bisa dipastikan bahwa luka ini akibat pukulan. Satu luka di pelipis kiri, jelas serangan diarahkan ke wajah dan menyebabkan luka berat. Tulang dahi kiri remuk, kemungkinan besar dihantam menggunakan balok, batu, atau popor senapan. Tulang ubun-ubun pecah, kemungkinan juga dihantam menggunakan balok atau popor. Jika merekonstruksi kejadian berdasarkan kondisi cedera berat di area kepala, tak dapat disanggah lagi bahwa Maijen Sutoyo mendapatkan siksaan begitu berat. Tentunya dapat kita bayangkan juga rasa sakit yang luar biasa akibat cedera tersebut. Selain cedera berat di tulang kepala, jari-jari Maijen Sutoyo juga tak luput menjadi sasaran penyiksaan. Tercatat dalam dokumen visum yang beredar belakangan ini bahwa 4 jari kanan pada jasad Maijen Sutoyo dalam kondisi remuk. Dipastikan disebabkan jari-jari tersebut ditumbuk menggunakan popor. Penyiksaan masih berlanjut. Kali ini kaki kanan Maijen Sutoyo ditembak 2 kali. Tungkai kanan ditembak hingga menembus betis. Kemungkinan dalam kondisi seperti ini membuat Maijen Sutoyo semakin tak berdaya dan kehilangan banyak darah. Namun penyiksaan tak kunjung berhenti. Seorang sukarelawan pemuda rakyat menembak kepala Maijen Sutoyo di area atas telinga kanan. Bisa dipastikan bahwa tembakan ini yang menyebabkan kematian Maijen Sutoyo. Rekonstruksi ini dipandang tepat, terlebih lagi jika merujuk pada buku karya Jenderal Besar A.H. Nasution yang berjudul Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 6, memuat kesaksian dari 2 orang anggota PGT yang bernama Suprapto dan Suwandi. Keduanya bersaksi melihat langsung kejadian. Sejak Maijen Sutoyo dan Kapten Tendean tiba di lubang buaya dalam keadaan kaki dan tangan terikat, serta mata ditutup kain merah, Maijen Sutoyo dan Kapten Tendean kala itu masih bisa berjalan sendiri, lalu dibawa ke rumah penyiksaan. Dalam kesaksiannya di sidang Mahmilub, Serma Bungkus dari Cakrabirawa juga menuturkan bahwa dirinya menyaksikan para gerwani dan pemuda rakyat menyiksa keempat korban sambil berteriak meluapkan kemarahan mereka terhadap para korban. Ini kesaksian mengerikan kawan Pierre Tendean di ATK saat lihat langsung kondisi jenazah sahabatnya di RSPAD. Kawan seangkatan Pierre Tendean di ATK yang sempat melihat langsung kondisi jenazah Pierre Tendean itu bernama Thomas. Dalam buku Sang Patriot, Kisah Seorang Pahlawan Revolusi, biografi resmi Pierre Tendean yang disusun Abi Besman, Ivani Saktia, Irma Rahmania Dewi, Laricia Umboh, Neisa Ramadhani, Novirini Drivina dan Zii Sulastri. Diceritakan, menurut kesaksian Thomas, salah seorang teman seangkatan Pierre di ATK, dia sempat datang ke kamar jenazah RSPAD tempat para jenderal dan Pierre diidentifikasi dan diperiksa luka-luka di tubuh mereka. Thomas mendapat kesempatan untuk melihat kondisi jenazah sahabatnya itu terakhir kalinya setelah dimandikan. Kamar jenazah waktu itu sudah sepi dan Thomas masuk diajak oleh Letu Tri Sutrisno yang juga lulusan ATK. Tri Sutrisno yang kelak jadi Panglima ABRI dan Wakil Presiden adalah seniornya Pierre Tendean di ATK.
Thomas menyaksikan posisi Pierre tendean dengan kedua tangan yang seperti memeluk guling dan yang paling mencolok adalah luka menganga di kepalanya. Thomas yakin, besar kemungkinan Pierre mengalami kekerasan di bagian kepala itu dari penggunaan bambu. Menurut Thomas, benturan atau poporan senjata sangatlah berbeda bentuk dan cirinya. Ciri 3 luka menganga di kepala Pierre tendean sangat mirip dengan ciri luka karena bambu runcing daripada poporan senjata. Thomas meyakini bahwa mereka sudah mempersiapkan bambu runcing untuk dibawa ke lubang buaya dan digunakan untuk menyiksa para tawanan, termasuk Pierre tendean. Saat itu juga muncul versi lain dari kekerasan yang dialami Pierre. Menurut harian berita Yuda pada tanggal 9 Oktober tahun 1965, dan belakangan menjadi catatan sejarah pegangan Orde Baru, penyiksaan terhadap Pierre tendean sangat sadis. Pierre tendean telah gugur menjadi korban aksi keji komplotan G30S PKI.